Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk PAS semester ganjil ataupun semester gasal. Kelasnya kelas 9 semester 1 ya, kurikulumnya 2013. Bagi adik-adik yang belum menyimak video part pertama, silahkan bisa langsung masuk ke channel dan dicari. Di situ sudah ada pembahasan untuk video part pertama. Baiklah adik-adik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya, dimulai dari soal nomor 21. Oh iya, bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan ataupun request soal untuk saya bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti secepat mungkin akan saya berikan pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai susunan genetik mereka adalah titik-titik. Bayi laki-laki sifat hanya bukan, bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari sang ayah. Ya, jawabannya adalah yang C. Meskipun bayi itu kembar, mereka tetap mewarisi sifat dari kedua induknya, dari ayah dan ibunya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan gambar penggaris plastik yang dikosokkan kain wol berikut ini. Pernyataan yang sesuai dari gambar tersebut adalah adalah yang A. Jelas banget, kain wol ke penggaris plastik muatannya adalah perpindahan elektronnya dari kain wol ke penggaris plastik dan muatannya menjadi negatif karena kelebihan elektron. Kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, ada 4 gambar. Pernyataan yang sesuai dari gambar di samping yaitu yang benar, gambar 2 bermuatan negatif. Salah, gambar 2 ini bermuatan positif. Ingat, lebih banyak protonnya. Gambar 3 bermuatan negatif. Ya, jawabannya adalah yang B, negatif karena elektronnya lebih banyak, elektronnya 2, protonnya 1. Gambar 1 ini netral. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 24. Gambar di bawah ini yang menunjukkan kedudukan daun elektroskop yang diberi muatan secara induksi adalah, ya, jawabannya adalah yang D. Yang diberi muatan secara induksi adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 25. Muatan P menolak muatan Q. Muatan Q ditarik oleh R, muatan R ditolak oleh S, dan muatan S ditarik oleh T dan Q bermuatan positif. Maka pernyataan muatan listrik yang benar adalah, yaitu adalah D. R dan S bermuatan negatif. Kita lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, bagian sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah yang C, 3. Lanjut ke soal nomor 27. Berbagai hewan yang memiliki kemampuan menghasilkan muatan listrik umumnya memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut sebagai titik-titik. A. Elektrisitas, B. Elektroda, C. Elektroreseptor, ataupun D. Neurotransmitter. Ya, jawabannya adalah elektroreseptor, C. Kita lanjut ke soal nomor 28. Komputer milik Ayu terkadang menyengat ketika dia dialiri arus listrik. Ayu lalu menghubungkan komputernya ke lantai kamar. Perbuatan Ayu ini bertujuan untuk, jawabannya adalah yang D, mengalirkan elektron ke bumi. Peristiwa Ayu yang alami ini adalah peristiwa namanya ground. Nah, sehingga harus dipautkan dengan kabel dan ditancapkan ke bumi, maka maka komputernya nanti tidak akan nge-ground lagi ataupun tidak akan menyengat lagi. Kita lanjut ke soal nomor 29. 3 buah lampu bertuliskan 10 watt dirangkai seperti pada gambar. Oke, jika saklar S ditutup, kejadian yang benar pada rangkaian di atas adalah, ketika saklar ditutup berarti terjadi aliran listrik. Maka yaitu adalah yang D.
lampu A, B, dan C akan menyala sama terang. Kita lanjut ke soal nomor 30. Di antara grafik berikut yang menyatakan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik adalah beda potensial dengan kuat arus listrik itu dilambangkan oleh A. B-nya ini beda potensial arus listrik ya. Berbanding lurus. Kita lanjut ke soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, bila R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm, dan V12, maka besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah arus yang ditanyakan I, sama dengan V per R. Nah, kita hitung dulu R-nya, teman-teman. Karena ini adalah seri, berarti R-nya itu ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2, berarti 12. Voltnya 12. Berarti nanti I sama dengan 12 volt dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 32. Sebuah ketel listrik dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Jika elemen pemanas memiliki hambatan 12 ohm, maka energi listrik yang digunakan selama 10 menit sebesar ini kita hitung dulu. Ya, jawabannya adalah yang C, 7200 joule. Kita lanjut ke soal nomor 33. Sebuah sekring dipasang pada tegangan 250 volt menyebabkan arus mengalir 2 ampere. Besarnya daya sekring tersebut adalah, ya, jawabannya adalah yang D, 500 watt. Kita lanjut ke soal nomor 34. Perhatikan gambar sebuah aki dan lampu berikut. Ya, ada aki, ada lampu. Ketika lampu tersebut dihubungkan dengan kawat penghantar ke sebuah aki, maka proses perubahan energi yang terjadi hingga lampu dapat menyala adalah, ya, dari energi kimia tentu. Kemudian ada energi listrik, energi cahaya, dan energi kalor. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 35. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah titik-titik, yaitu adalah C. Seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel, karena ini nanti akan mengurangi hambatan. Sehingga ketika hambatannya berkurang, maka sumber energi yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit ataupun semakin hemat. Baiklah, untuk adik-adik semua, sekian pembahasan kita untuk part kedua pembahasan IPA kelas 9. Apabila ingin meminta pembahasan untuk yang soal uraian, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan saya doakan semoga ketika ujian nanti diberikan kemudahan dan nilai yang maksimal. Amin. Sepertinya cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri. Akhirul kalam. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.